Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, nama Jemi Suciawan sempat disebut-sebut mengembalikan dana 36 miliar rupiah ke penyidik Kejaksaan Agung. Diduga uang tersebut berasal dari hasil korupsi proyek BTS 4G Bakti. Namun hingga kini bos PT Sunshine Exindo tersebut tak kunjung berstatus tersangka. Siapa dan bagaimana sebenarnya sepak terjang Jemi Suciawan di kasus ini? Hadir nantinya jajaran komisaris dan direksi PT Semakom Integrated Tbk. Inilah sosok Jemi Suciawan yang namanya turut disebut-sebut dalam pusaran korupsi proyek BTS 4G Bakti 2021-2022. 10 Januari 2022 lalu, Jemi Suciawan turut hadir di atas panggung saat peluncuran penawaran perdana saham PT Semakom Integrated Persero di sebuah hotel di Jakarta. Jemi bahkan berdiri di tengah-tengah diapit oleh jajaran komisaris dan direksi PT Sema Persero. Jemi pun terlihat begitu sumringah di penawaran saham perdana tersebut. Mungkin tidak banyak publik yang mafhum nama Jemi Suciawan sempat disebut-sebut di awal penyelidikan perkara korupsi BTS Bakti. Sejak November 2022 lalu, Jemi sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jemi bahkan disebut telah mengembalikan uang 36,8 miliar rupiah ke penyidik. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyebut akan menyita uang 100 miliar rupiah dari PT Sunshine Exindo yang dimiliki oleh Jemi Suciawan. Uang tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi kasus BTS Bakti. Namun nyatanya, hingga kini senyap. Ya unik ya, kalau kita pelajari dari kasus tindak pidana korupsi BTS 4G ini orang pertama yang disidik. Dia adalah teman dari kelompok-kelompok yang menyelenggarakan proyek ini. Lantas dia menikmati dan ikut mengatur. Dan orang seperti ini mempunyai muatan yang bisa digerakkan, bisa memberikan feedback, dan bisa tercatat atau terdeteksi dalam BAP para pihak-pihak lain. Bahkan dia di BAP, tapi menjadi orang yang tidak tersentuh dalam kasus ini. Uang yang sudah dikembalikan 38,5 miliar seakan-akan tidak bisa menjadi alat bukti oleh pihak kejaksaan. Dalam surat dakwaan, Irwan Hermawan disebut telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, termasuk Jemi Suciawan, sebesar 37 miliar rupiah yang diserahkan melalui Windy Purnama. Namun lagi-lagi, celakanya, penyidik Gedung Bundar belum menyentuhnya. Nah, statusnya sampai ini belum seperti apa sih Pak Jemi Suciawan? Semua yang terkait dengan aliran sudah kita lakukan pemeriksaan secara intensif ya. Teman-teman penyidik dan melakukan pemeriksaan secara terus-menerus dan penyidikannya masih berlangsung. Ya, kalau nanti ada status lain lagi itu nanti kan kita lihat perkembangannya. Hingga saat ini Jemi Suciawan masih misterius dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Sejak Juni lalu, tim Realitas mencoba mendatangi PT Sunshine Exindo untuk meminta konfirmasi terkait peran Jemi Suciawan di dalam pusaran kasus korupsi ini. Memang di dalam surat dakwaan terlihat Jemi Suciawan ini memiliki kedekatan hubungan, baik itu dengan Anang Ahmad Latif, Galumbang Menak, dan juga Irwan Hermawan. Jemi Suciawan juga mempengaruhi dan meminta jatah agar pengadaan baterai untuk proyek BTS 4G Bakti Kominfo ini dipasok oleh PT Semakom Integrated yang juga diduga kuat terafiliasi dengan dirinya. Patut diduga kasus korupsi BTS 4G Bakti disetir oleh sekelompok orang yang memiliki kedekatan dengan lingkaran dalam bakti. Publik harus terus memantau, jangan sampai pengungkapan kasus korupsi yang merugikan negara 8,03 triliun rupiah ini masuk angin di tengah jalan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.